Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi opioid. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Syaloma Maulani dengan NIM 3 digit terakhir 093, kemudian Alia Putri dengan NIM 3 digit terakhir 094, ada Evelyn Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 099, kemudian ada Prasetyo Tri dengan NIM 3 digit terakhir 101. Baik, materi yang pertama itu membahas tentang pengertian opioid, di mana ini bakal dijelasin oleh saudari Alia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, jadi apa itu opioid? Opioid adalah sebuah jenis golongan obat anti nyeri yang berjalan melalui darah dan menempel pada reseptor opioid di sel otak dan sumsum tulang belakang. Opioid ini diekstrak dari tumbuhan Papaver somniferum atau opium. Pada dosis yang rendah, efeknya akan membuat kita mengantuk. Namun, dosis yang lebih tinggi efeknya dapat memperlambat pernapasan dan detak jantung kita, yang dapat menyebabkan kematian. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari pengertian opioid. Kemudian lanjut ke materi kedua mengenai tentang penggolongan opioid dan mekanisme zat aktif dalam sistem yang mempengaruhi sistem saraf. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya di sini ada penggolongan opioid. Nah, opioid sendiri itu kan termasuk dalam obat-obatan narkotika. Adapun jenis-jenis penggolongannya dalam obat opioid ini diantaranya yaitu yang pertama itu ada oksikodon, yang kedua ada morfin atau morphine, yang ketiga ada hidromorphine, yang keempat kodein, yang kelima meperidin, dan yang terakhir itu ada metadon. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja zat aktif dalam mempengaruhi sistem saraf. Yang sudah diketahui juga ya bahwa obat ini tuh bekerja dengan mengikat reseptor opioid di otak, sumsum tulang belakang, dan juga bagian lain dari tubuh yang menyebabkan pengurangan transmisi sinyal nyeri. Nah, yang pertama itu ada pengikatan reseptor opioid, yang dimana opioid mengikat reseptor opioid terletak di membran neutron. Ada juga 3 jenis utama reseptor opioid, yaitu Mu, delta, dan juga kappa, yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang kedua itu ada inhibisi transmisi sinaps, yang dimana setelah opioid mengikat reseptornya itu terjadi perubahan konformasi yang mengaktifkan protein G. Nah, yang ketiga itu penghambatan kanal kalsium, yang dimana aktivitas reseptor opioid juga menghambat pembukaan kanal kalsium tipe N di terminal presinaptik neuron. Nah, baik, ini reseptor opioidnya itu dengan keterangan MO itu sebagai yang efeknya itu sedatif dan depresif, fungsi pernapasan, konstipasi, pengurangan pelepasan neurotransmitter. Delta itu dengan efek sedatif juga ya, dengan sembelit, dan juga efek psikoaktif. Yang ketiga itu kappa dengan peningkatan pelepasan hormon dan pengurangan pelepasan neurotransmitter. Lanjut ke mekanisme selanjutnya, itu yang keempat ada aktivitas kanal kalium, di mana aktivitas ini tuh aktivitas reseptor opioid ini meningkatkan pembukaan kanal kalium pada membran postsinaptik neuron. Dan yang kelima itu efek sentral dan perifer, yang dimana opioid tidak hanya bekerja pada sistem saraf pusat, melainkan juga tetapi di sistem saraf perifer. Kemudian materi efek penanggulangan jangka panjang itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana penggunaan jangka panjang obat opioid dapat memiliki beberapa efek negatif pada kesehatan dan kesejahteraan individu. Obat opioid adalah obat yang mengandalkan sistem saraf pusat untuk mengurangi rasa sakit. Mereka sering digunakan untuk mengobati nyeri kronis seperti nyeri akibat kanker atau cedera, dan juga dapat digunakan untuk mengobati nyeri pasca operasi. Kemudian juga yang pertama, toleransi dan kegagalan. Dengan penggunaan jangka panjang, tubuh dapat menjadi kurang sensitif terhadap efek obat, sehingga lebih banyak obat diperlukan untuk mencapai efek yang sama. Ini dapat menyebabkan kegagalan di mana individu tidak merasakan efek obat yang sama dari dosis yang
sama dari obat. Kemudian efek ketergantungan, di mana penggunaan jangka panjang obat opioid ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis individu. Individu dapat mengalami gejala ketidaknyamanan seperti gugup, kecemasan, kelesuan ketika mereka mencoba menghentikan penggunaan obat. Ketiga, resiko kesehatan. Sudah pasti resiko penggunaan jangka panjang dalam pemakaian obat opioid itu dapat meningkatkan risiko beberapa samping, termasuk masalah pencernaan seperti diare atau sembelit dan masalah pernapasan seperti batuk kering atau pernapasan. Yang yang keempat mungkin ini resiko paling mematikan yaitu resiko kematian, di mana penggunaan jangka panjang obat opioid telah dikaitkan dengan resiko kematian yang meningkat, terutama dari overdosis. Jadi obat opioid ini dapat menjadi sangat menakutkan dan dosis yang lebih besar dari yang dirasakan dapat menyebabkan koma atau baik. Mungkin di sini materi selanjutnya mengenai treatment medis dan psikologis akan dijelaskan oleh Saudari Salwa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Prasetyo Triwibowo. Selanjutnya ini dalam treatment pengobatan ketika opioid use disorder teridentifikasi dan terdapat rencana dalam menangani keracunan aktif atau putus obat dengan tepat, maka pengobatan dengan obat harus dipertimbangkan. Dan juga ada 3 obat utama yang telah disetujui oleh FDA/AS dan direkomendasikan WHO untuk opioid use disorder. Yang diantaranya ada buprenorfin yang dimana merupakan reseptor atau agonis reseptor opioid, MU parsial dengan afinitas pengikatan tinggi dan durasi kerja yang lama. Gangguan penggunaan opioid tingkat sedang hingga berat dapat ditangani secara efektif dengan aman. Nah, obat ini bekerja dengan mengikat situs reseptor spesifik di otak. Lalu yang kedua itu ada obat naltrexone, di mana naltrexone ini tuh ada 2 penggunaan dengan melalui oral dan juga suntik. Oral itu dengan pengobatan yang digunakan melalui mulut. Untuk naltrexone sendiri itu merupakan antagonis reseptor opioid MU yang diberikan secara oral sekali sehari, dan jika dapat ditoleransi maka akan diubah menjadi bentuk suntikan yang jangka panjang dan yang disuntikan itu sekali setiap bulan. Nah, perawatan ini itu terkadang lebih disukai bagi individu yang bertekad untuk sepenuhnya menghindari pengobatan dengan agonis opioid seperti buprenorfin dan metadon. Nah, jadi obat ini tuh banyak digunakan oleh setiap individu karena cara pengobatannya ini karena obat ini itu tidak menyebabkan ketergantungan fisiologis pada agonis opioid seperti buprenorfin dan metadon. Yang ketiga ada metadon. Metadon sendiri itu merupakan agonis PMU penuh dengan durasi kerja yang panjang. Sebagai agonis penuh, metadon meningkatkan risiko sedasi. Sedasi ini merupakan tingkat kesadaran yang menurun gitu. Yang ya menurun dengan risiko sedasi yang berlebihan dan juga overdosis. Selain itu, obat ini juga membawa peningkatan risiko aritmia jantung dan interaksi obat dengan profil keamanan buprenorfin yang lebih baik. Metadon ini tuh sering diperuntukkan bagi individu yang tidak memiliki efek kerja buprenorfin. Namun perlu diketahui ya bahwa obat ini tuh sudah menunjukkan keberhasilan yang jelas dalam mengobati gangguan penggunaan opioid yang parah. Lanjut, dalam aspek psikologis, ada beberapa pendekatan psikoterapi berbasis bukti yang dapat direkomendasikan termasuk terapi perilaku kognitif, terapi peningkatan motivasi, manajemen kontingensi, dan fasilitas 12 langkah.
Yang pertama itu ada cognitive behavioral theory, yang dimana bentuk psikoterapi yang paling banyak diteliti dan evaluasi sistematis terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku yang telah berhasil diterapkan untuk mendukung pencegahan kekambuhan, membangun keyakinan individu bahwa individu dapat mengatasi masalahnya sendiri, dan mengajarkan individu itu dalam mengatasi perjuangan dengan lebih efektif. Nah, cognitive behavioral theory ini juga dapat melalui CBT ini, individu dapat melupakan pikiran dan perilaku negatif serta belajar menerapkan pola pikir dan kebiasaan yang lebih sehat. Terapis biasanya membantu individu mendapatkan perspektif yang berbeda. Dengan hasil, individu itu akan belajar merespon stres, rasa sakit, dan situasi itu sulit dengan lebih baik. Yang kedua itu ada motivational enhancement therapy atau teori motivasi. Ini dengan bentuk manual dari pendekatan kolaboratif dan empati wawancara motivasi untuk mendukung keinginan individu untuk berubah. Jadi di mana maksudnya itu seperti psikoterapis atau psikolog itu akan membantu individu itu dalam mendukung motivasi dia, keinginan dia untuk ke depan bagaimana agar dia tuh bisa motivasi ini itu bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Yang ketiga ada contingency management, yaitu manajemen contingency yang dimana mengacu pada jenis terapi perilaku di mana individu diperkuat atau diberi penghargaan atas bukti perubahan perilaku yang positif. Nah, maksudnya itu seperti individu ketika telah memiliki bukti atau terdapat bukti perubahan perilaku yang positif dari negatif ke positif, eh, konselor biasanya atau psikoterapis biasanya itu akan memberi penghargaan yang kuat gitu atas buktinya perubahan perilaku yang positif, karena dengan begini orang itu akan merasa dihargai bahwa dirinya juga bisa berubah menjadi yang lebih baik. Yang terakhir itu ada fasilitas 12 langkah yang dimana ini tuh aspeknya itu dalam spiritualitas, tapi di sini tidak me- tapi di sini tidak mengatakan bahwa terdapat jenis-jenis agama, tidak, tapi di sini lebih ke aspek spiritual yang dimana telah dirancang untuk membantu individu menemukan tujuan, makna, dan harapan dalam perjuangan mereka menuju pemulihan dan cara hidup baru. Nah, biasanya fasilitas 12 ini atau spiritualitas ini memberikan individu itu sumber kekuatan dan ketahanan yang kuat yang agar membantu mereka tuh mengatasi tantangan dan hambatan dalam mencapai ketenangannya. Nah, dalam rincian 12 langkah ini terdapat 12 juga. Yang pertama itu langkah pertama mengakui ketidakberdayaan, yang langkah kedua kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi, langkah ketiga itu menyerah pada kekuatan yang lebih tinggi, yang langkah empat itu melakukan inventaritas moral, yang kelima itu mengakui kesalahan, langkah keenam bersiap untuk perubahan, langkah ketujuh meminta bantuan, langkah kedelapan itu membuat daftar perubahan, langkah kesembilan itu melakukan perubahan, langkah ke-10 inventaris pribadi lanjutan, langkah ke-11 itu doa dan meditasi atas perilaku dia di masa lalunya, yang ke-12 terakhir membawa pesan. Nah, dalam membawa pesan ini, di mana ketika individu sudah berubah dari yang sebelumnya menjadi yang kehidupan baru, individu itu pasti tentunya akan pastinya memiliki suatu pesan gitu, di mana apa yang dia lakukan di masa lalu itu tuh dan apa juga dan pengobatan yang dia lakukan selagi mengatasi permasalahan yang dia punya, dia akan memberikan pesan itu dan akan memberitahunya kepada masyarakat agar menjadi atau menuntut hidupnya itu agar ke jalan yang lebih baik lagi gitu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.